Oke, semangat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke minggu ketiga setelah minggu lalu tentang pengenalan bahasa C. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu materinya yaitu operator di bahasa C. Oke, di minggu ketiga ini kita akan membahas tentang bahasa C. Oke, sebentar. Nah, untuk overview-nya bisa dilihat ada assignment, arithmetic operator, relational and logical operator, bitwise operator, hingga ke special operator. Nah, untuk operator sendiri, C itu kaya akan yang namanya built-in operators atau banyak operator default atau operator standar yang sudah disediakan oleh C. Jadi, kita hanya tinggal menggunakan saja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan programming kita, kira-kira menggunakan yang mana gitu, operator yang mana yang bisa kita gunakan di dalam C itu tadi. Nah, ada 4 main class yang digunakan pada operator pada C. Yang pertama itu arithmetic operator, yang kedua relational operator, yang ketiga logical operator, dan yang keempat bitwise operator. Nah, ini 4 kelas utama yang digunakan operator pada bahasa C. Nah, tambahannya ya ada special operator seperti assignment operator untuk beberapa tugas-tugas atau tas-tas yang tertentu gitu. Oke. Tapi yang paling sering digunakan ya 4 ini, mulai dari aritmatik, relasional, logikal hingga bitwise-nya. Oke, bitwise itu berhubungan dengan binary nantinya. Jadi operasi semuanya itu berhubungan dengan binary seperti seperti gerbang AND, gerbang OR, gerbang eksklusif AND, eksklusif OR dan sebagainya. Itu yang berhubungan dengan bitwise. Oke, kita lihat satu persatu. Nah, ini untuk assignment atau assignment operator. Assignment di sini maksudnya seperti pemberian atau misalnya ada suatu variabel. Kemarin saya sudah menjelaskan sama kalian bentuk-bentuk di pada saat pengenalan bahasa C itu apa saja. Ada yang namanya variabel, ada yang namanya keyword, ada yang namanya identifier dan segala macamnya. Oke. Nah, assignment di sini, assignment operator digunakan untuk menugaskan atau memberikan suatu variabel, suatu objek nilai atau value gitu kan. Ini digunakan operator sama dengan. Ya, bacanya single equal sign. Oke, itu untuk assignment operator. Jadi misalnya A sama dengan B gitu. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Oke. Sama dengan itu tadi menandakan bahwa A sudah di-assign atau A sudah diberikan atau diberikan tugas atau mandat nilainya 1, B sudah diberikan nilainya 2, C sudah diberikan nilainya 3 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, bentuknya yang seperti ini tadi, ada variable name, lalu expressionnya apa? Expression di sini bisa berupa value, bisa berupa operasi. Nah, yang disebut dengan assignment operator ya ini sama dengan ini, tanda sama dengan. Assignment bisa saja include beberapa conversion, tipe conversion seperti nilai pada bagian kanan, oke, diubah ke nilai yang sesuai di bagian kirinya. Oke, bagian kanan ini ya kita bilang seperti expression ini itu nilai pada bagian kanan, variable name itu nilai pada bagian kiri. Ya, kita bisa merubah. Kemarin saya sudah menjelaskan juga sama kalian tipe data seperti integer, float, double, char, string dan sebagainya macamnya. Oke. Nah, untuk tipe conversion di sini assignment yang bisa dikonverted gitu, nilainya yang bisa dirubah dalam bentuk integer, char, string, float, double dan sebagainya macamnya sesuai dengan kebutuhan oleh si programmernya sendiri apa. Oke. Operator assignment pasti banyak digunakan karena itu tadi dia yang menandakan value suatu objek itu apa, value suatu nilai suatu benda suatu nilai objek pada variabel pada programming C itu apa gitu. Itu yang menentukan uh, nilainya. Oke. Oke, contohnya seperti ini. Dan misalnya integer x. Nah, integer x ini kan dia belum kita membuat suatu value, kita membuat suatu variabel namanya x, tipe datanya integer, tapi kita belum mengassign nilainya, kita belum menentukan nilainya. Begitu juga dengan objek ch. Oke, di sini ada objek ch.
variabel CH. Tipe datanya apa? Tipe datanya char gitu kan. Char berarti single karakter gitu. Kita belum menentukan value-nya, hanya menentukan orangnya apa sih, tapi belum memberikan nama kepada dia. Kita hanya membuat suatu objek tapi belum memberikan nama. Misalnya kita akan membuat mobil tapi belum kita tentukan namanya. Kita ingin membuat suatu sepeda tapi kita belum tentukan nama sepedanya apa. Oke. Lalu lihat di sini objek F. Objek F tipe datanya apa? Tipe datanya float. Kita belum memberikan nilai kepada dia. Nah, masuk ke fungsi void. Di fungsi void inilah baru coba kalau kita lihat CH gini kan. Variabel CH diassign nilai X. Ya walaupun sebenarnya nilai X itu juga belum ada gitu kan. Tapi ini sudah disebut sebagai assignment. Oke. Kalau sudah ada namanya sama dengan, di sini sudah artinya sudah assignment. CH sama dengan X. Berarti nilai CH ini sudah diassign nilai X. Nilai X berapa? Yaitu nilai belum kita definisikan. Juga X sama dengan F. Jadi integer X tadi, variabel X sama dengan float F. X di sini diassign nilai F, walaupun F juga belum kita definisikan nilainya berapa. Kemudian F sama dengan CH. F di sini kita assign nilai CH. Kita belum mendefinisikan nilai CH berapa. Oh sudah, kita sudah definisikan ternyata CH adalah apa di atas? CH adalah X. Sehingga sebenarnya adalah F sama dengan X. Nah ini line yang di bawah sebenarnya nggak perlu lagi ditulis. Oke, karena sama F tadi kan di sini sudah ditentukan. Oke. Atau bisa kita lihat sebentar. CH diassign nilai X. X diassign nilai F. F diassign nilai CH, yang mana CH adalah X, yang mana X adalah F. Berarti di sini F sama dengan F gitu kan. F yang di sini di line ketiga, F di sini adalah sama dengan F. Lalu di line keempat dibalikkan lagi. Nilai F dirubah menjadi nilai value X. Oke. Itu untuk operator assignment. Menandakan bahwa ada suatu variabel nilainya apa, bahwa ada satu variabel value-nya berapa, desain apa, apakah desain langsung value atau desain operator-operator lain, desain penjumlahan misalnya, atau operasi aritmatika atau operasi logikal dan sebagainya. Oke, yang penting CH di sini kalau sudah disebutkan sama dengan, dia pasti memiliki nilai. Ya di sini nilainya X, nggak peduli X ini ada sudah kita definisikan atau belum nilainya, tapi secara logika CH di sini value-nya adalah X. Oke. Nah, selanjutnya ya ini untuk penjelasan yang itu tadi, penjelasan dari si program line 1, line 2, line 3 dan line 4. Oke. Nah, kalau kita lihat contohnya seperti ini. Kita lihat untuk fungsi integer main kita nah di sini sudah kita assign, di sini sudah kita assign value-nya sudah kita assign, nilainya sudah kita assign. Kita membuat objek X, di sini kita membuat objek X dengan apa? Dengan tipe datanya integer. Assignment-nya kita buat apa value-nya? Value-nya adalah 65. Oke. Yang kedua, kita membuat objek CH, tipe datanya apa? Tipe datanya char. Value-nya apa? Karena dia single string, value-nya harus single string, yaitu huruf A di sini. Oke, sorry single character, berarti di sini harus huruf A. Lalu ada selanjutnya kita membuat objek F. Kita membuat objek F, tipe datanya float. Kita assign nilainya berapa? Nilainya adalah 10.2, 10,2. Lalu kita lihat di sini. CH kita assign nilai X. Nah, CH kita assign nilai X. X tadi berapa? X adalah X sebelumnya adalah 65 kan? Berarti di sini CH dia 65. Tapi apa? Di sini kan tipe X di sini kan tipe integer, sementara CH adalah tipe karakter. Sehingga ketika di print, okay, bukan 65 yang muncul di sini. Okay. Karena dia kan tipenya di sini CH adalah tipe karakter. Bukan 65 yang dimuncul ketika di print di line 1 ini. Hasilnya adalah A. Kenapa? Karena 65
dia langsung otomatis dirubah menjadi ASCII. Kode ASCII-nya huruf A. Kalau kalian lihat kode ASCII, ya nanti silakan kalian cari kode ASCII itu 65 itu adalah A, misalnya 66 itu adalah B besar, 67 adalah C kecil. Terus kalau misalnya kalian masukkan nomor 95 atau 97, hasilnya adalah 97 misalnya adalah A kecil, dan selanjutnya ada kode-kode tertentu untuk ASCII-nya. Sehingga ini karena tadi CH-nya adalah tipe datanya adalah char, nah harusnya pasti dia yang dimunculkan char, bukan integer. Nah di sini karena X nilainya adalah 65, maka dia akan merubah ASCII 65 menjadi huruf yaitu A. Lalu ada printf. Ini tadi untuk yang line pertama. Yang kedua, X. Oke, ini tipenya apa? Tipenya integer kan? Sama dengan apa? Sama dengan F. Oke. F di sini dia tipe datanya adalah float. Nilainya berapa? 10,2. Tipe datanya float, nilainya 10,2. Nah, karena X tadi di-assign 10,2, sementara X adalah integer, maka dia tidak bisa memunculkan 10,2. Integer kan tidak ada koma-koma. Integer adalah bilangan real langsung, tidak ada koma-komanya, bilangan bulat langsung. Sehingga apa yang dimunculkan di sini di line kedua hanya ada 10 tanpa ada koma 2-nya. Oke, dengan otomatis F ini mengikuti perubahan tipe data si X. Lalu selanjutnya, nah tadi kan didefinisikan di atas CH itu sama dengan X, yang mana X adalah 65. Nah ini masih dibawa terus nilai value CH. Ini masih beranggapan CH sama dengan X, CH sama dengan X, sampai di sini CH kita assign nilai baru. Oke, CH kita assign nilai baru yaitu A. Ya kebetulan saja CH yang di sini sama dengan A, sama dengan yang di atas char CH sama dengan A. Nah, tapi itu bukan berarti kita mengembalikan nilai lama, kita mengassign nilai baru di sini, oke? Karena sebelumnya CH pertama adalah A kecil, CH kedua adalah X, yang mana X itu adalah integer. CH selanjutnya kita mengassign nilai baru yaitu A. Jadi kalau di print belum selesai. Terus kita lihat F, tipe datanya float. Yang di print adalah nilainya apa kita assign? Nilainya CH. Nah nilai CH di sini karena dia single karakter, A ini akan dirubah menjadi yang namanya tadi kode ASCII-nya. Kode ASCII A kecil itu adalah 97. Sehingga di sini tipe data float, CH tadi adalah karakter A dengan ASCII-nya adalah 97, maka akan yang di print adalah hasilnya adalah 97,000 sekian. Kenapa ada koma? Karena tipe datanya adalah float. Lalu dilihat lagi di bawah. Nah, kita lihat di bawah, X di sini kan yang pertama X sama dengan 65, yang kedua X sama dengan F. Lalu yang ketiga kita assign lagi nilai baru. X di sini kita assign lagi nilai baru, X di sini sama dengan integer 20. Nah, kalau di print F di sini sama dengan X. F sama dengan integer, sementara F adalah float. Jadi kalau di print hasilnya adalah 20,000 sekian gitu kan, sesuai dengan yang namanya tipe data F yaitu float. Float harus ada komanya. Oke. Selanjutnya, nah untuk multiple assignment kita bisa menugaskan banyak assignment gitu kan. Kita bisa menjelaskan banyak variabel dengan nilai yang sama menggunakan multiple assignment pada single statement. Jadi nggak mesti X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Nah kita bisa buat seperti ini. X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 0. Dalam artian nilai X itu kita assign Y. Y kita assign Z dan Z itu nilainya 0. Sehingga apa? Semua variabel ini, variabel X, variabel Y, variabel Z nilainya adalah 0. Oke. Kita assign semuanya bersamaan, tapi berurutan ya. X sama dengan Y. Oke. Y belum ada value-nya kan? Y sama dengan apa? Y sama dengan Z. Z juga belum ada value-nya. Lalu sama dengan apa? Z sama dengan apa? Z sama dengan 0. Berarti setelah kita definisikan value-nya adalah 0, baru semua ini adalah X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Nah dengan demikian kan kalau misalnya kita menggunakan multiple assignment, kalian tidak capek-capek lagi atau tidak membutuhkan
baris baru untuk menentukan atau mendefinisikan nilai suatu objek atau variabel. Misalnya integer x sama dengan 0, integer y sama dengan 0, integer z sama dengan 0. Tidak seperti itu lagi. Tinggal kita buat integer x di depan sini, misalnya ada tipe datanya, terserah tipe datanya apa. Misalnya integer. Integer x sama dengan y sama dengan z. Value-nya apa? Value-nya adalah 0. Bisa kita buat sepanjang mungkin. Asalkan semua variabel nanti, misalnya a sama dengan b sama dengan c sama dengan d sama dengan e sampai dengan sama dengan z, bisa kita gunakan. Kalau terakhir kita masukkan sama dengan 0, berarti semua value a sampai z tadi adalah 0. Tapi kalau kita buat hanya misalnya x sama dengan y sama dengan z juga bisa. Tapi mereka tidak ada value-nya. Harus di-assign lagi gitu. Oke. Nah, untuk compound sendiri, ini compound ini variation dari assignment statement. Oke. Dinamakan sebagai compound assignment. Yang mana ini sama seperti multiple assignment tadi, dia melakukan simplify, menyederhanakan coding kita gitu untuk beberapa operasi yang ada. Contohnya x sama dengan x tambah 10. Nah, ini nanti bisa kalian lihat contohnya ketika melakukan perulangan, ketika melakukan looping, ketika melakukan iterasi di program kalian. Misalnya ada iterasi sampai 10 iterasi, x sama dengan x tambah 10. Nah, ini nilainya ini x ini adalah x tambah 10. Misalnya kita definisikan nilai x pertama itu adalah 1. Jadi x kedua ini nilainya berapa? 1 tambah 10 yaitu 11. Selanjutnya x selanjutnya berapa? Berarti 11 tambah 10. Begitu seterusnya. Nah, untuk menyederhanakannya digunakan compound assignment, yaitu x tambah sama dengan 10. Nah, ini nanti akan berterus-terus tambah. Nilai x sebelumnya ditambahkan dengan 10. Hasilnya berapa? Itulah nilai x tadi ditambahkan lagi 10, begitu juga seterusnya sampai ini makanya saya bilang tadi berguna ketika melakukan iterasi atau looping atau perulangan di dalam program kalian. Oke, nah selanjutnya, nah ini untuk arithmetic operatornya seperti biasa, seperti pada umumnya. Kalian mau menggunakan programming, kalian mau menggunakan tulis tangan atau menggunakan kalkulator yang ada di komputer, itu sama semua. Operatornya ada pengurangan atau subtraction atau minus. Operator tambah di sini artinya addition, penambahan. Operator bintang multiplication atau perkalian. Operator garing atau garis miring itu division atau pembagian. Operator ini apa namanya? Operator persen itu adalah modulus. Modulus itu adalah sisa dari pembagian. Jadi misalnya kalau 10 modulus 3 sama dengan 1. Kenapa? 10 bagi 3 kan 3 gitu kan. Sisanya berapa? Kalau memang misalnya 9 modulus 3, hasilnya adalah 0. Karena 9 bagi 3 habis kan. Tidak ada sisanya. Tapi kalau misalnya tadi 10 modulus 3, masih ada sisanya 1 gitu. Kalau misalnya 10 modulus 4, berapa hasilnya? 10 modulus 4 tentu hasilnya adalah 2. Karena apa? 10 bagi 4, 8 kan. 8 masih ada sisanya 2. Nah, ini ada lagi yang namanya decrement dan increment. Sama hampir mirip seperti compound assignment di sini. Untuk decrement dan increment biasanya itu digunakan ketika melakukan looping atau iterasi atau pengulangan di dalam program kalian. Oke, untuk selanjutnya coba kita lihat kodenya di sini. Nah, di sini ada yang namanya kita set atau kita buat objek. Ada objek X, ada objek Y. Variabel X dan variabel Y kita ciptakan dengan tipe datanya apa? Tipe datanya adalah integer. Lalu di bawahnya, di garis selanjutnya, di line selanjutnya, kita assign nilai X itu sama dengan 10, nilai Y sama dengan 20. Nah, di sini kita akan melakukan aritmatika dasar. Misalnya, X tambah Y. Di sini, X tambah Y berapa? Nah, ini kan kalau untuk kalian print, di sini persen y itu menandakan integer x, ini menandakan integer y. Lalu perkaliannya berapa? X kali y, hasilnya bisa kalian lihat 10 kali 20 sama dengan 200. Begitu juga seterusnya. Ini ada operasi penambahan. Terus ada sorry. Di sini ada sepertinya salah. Yang baris ketiga ini bukan penambahan ya. Baris ketiga ini harusnya ini kurang. Tanda tambah ini kurang, tapi sebenarnya operasinya sudah benar. Harusnya ini kurang.
karena di belakang ini adalah X kurang Y, bukan X tambah Y. Oke, jadi nanti di coding kalian kalau mau contoh ini bisa dirubah. Jadi hasilnya adalah 10 kali 20 hasilnya adalah 200. 10 tambah 20 hasilnya 30. Lalu 10 kurang 20 harusnya di sini sama dengan minus 10. Nah, ini yang unik. Modulus 10 kita lihat di sini, modulus 10 di 10 modulus 20 hasilnya berapa? Hasilnya 10. Oke. Nah, ini yang coba kalian, kenapa hasilnya bisa 10? Kenapa bukan sisanya? 10 bagi 20 kan, Pak, hasilnya adalah 0,5. Kenapa hasilnya kan tidak ada sisanya gitu? Pasti ada sisanya. Sisanya adalah 10 ini tadi. Oke, coba kalian lihat nanti, kalian lihat lagi gimana cara operasi dari si modulus itu sendiri. Oke, nah, di sini coba kalian perhatikan juga, ada saya buat persen D, ada saya buat persen I. Nah, itu sama saja. Persen D dan persen I itu mengidentifikasikan tentang integer. Oke. Ini namanya specifier. Specifier dari integer itu bisa persen D, bisa persen I. Oke. Tapi kalau misalnya specifier lainnya silahkan kalian lihat dari materi sebelumnya kemarin. Misalnya kalau kayak float, specifiernya persen apa. Kalau misalnya kemungkinan persen, misalnya persen persen I, ini tadi kan persen I untuk integer gitu kan, persen D juga untuk integer. Kalau double dia persen apa, specifiernya seperti apa. Nah, itu yang perlu kalian hafal juga, harus perlu kalian ketahui supaya nanti ketika kalian melakukan coding, ketika kalian melakukan pemrograman, kalian nggak membaca-baca buku lagi. Oh, ini specifiernya apa, specifiernya apa untuk suatu tipe data. Nah, itu udah umum, harusnya harus bisa diingat di luar kepala.